Jadi saya dari kelompok enrichment program yang bergerak di bidang food and beverage. Nama bisnis kami yaitu Alisa Food. Kami terdiri dari dua orang. Yang pertama saya Alea sebagai CEO dan yang kedua Marsyanda sebagai CFO. Jadi untuk elevator pitch-nya, di sini kami tuh jual sushi sama mango sticky rice. Tapi untuk sushinya itu adalah menu pokoknya yang kami jual. Dan untuk mango sticky rice itu kami akan jualnya di periode tertentu saja atau by pre-order. Jadi semisal ada yang pesan, baru kami akan membuatkan ya. Nah, yang pertama ini Alisa Food merupakan usaha bisnis makanan dan dessert kekinian yang bergerak di bidang F&B. Kemudian target market kami itu mahasiswa atau pelajar. Strateginya memberikan produk dengan berbagai macam variasi yang inovatif dengan harga yang terjangkau. Kemudian untuk penjualan dan marketingnya, promosi melalui media sosial, bekerja sama dengan influencer, dan memberikan diskon produk. Kemudian untuk future plan-nya, kami akan membangun cabang kedua dan menambah produk baru, serta membuat tempat makan yang konsepnya itu all you can eat, tapi jualannya sushi. Nah, kemudian untuk bisnis idenya, yaitu ada mango sticky rice dan sushi. Untuk sushinya adalah menu pokok dan mango sticky rice-nya itu untuk menu tambahan. Nah, ini adalah konsep produk kami. Untuk sushinya itu kami akan menjual secara bijian. Dan nanti konsep packagingnya akan seperti itu, yang digambar yang di tengah itu. Dan sushi kami itu akan kami jual dengan harga 2.000 sampai 4.000. Jadi konsumen tuh bebas milih mau beli satu, mau beli dua. Pokoknya mereka bebas milih membeli secara bijian tanpa ada minimum order. Kemudian untuk opportunity dan target marketnya, secara geografi itu masyarakat di Kota Malang, demografinya pria dan wanita, remaja hingga dewasa, berkisar di umur 15 sampai 35 tahun dengan pendapatan menengah ke atas sampai ke bawah atau rata-rata UMR. Kemudian untuk psikografinya, masyarakat yang menyukai makanan Jepang dan masyarakat yang suka kuliner. Kemudian untuk behaviornya, konsumen yang mengikuti perkembangan tren dan menyukai produk dengan lebih murah dan menguntungkan. Untuk problem, untuk sushi itu sulit untuk mendapatkan produk sushi yang bisa memilih varian secara acak atau membeli secara bijian. Kemudian yang kedua, sulit untuk mendapatkan sushi dengan harga yang terjangkau. Dan yang terakhir, sulit menemukan sushi yang dapat dibeli dengan jumlah sedikit. Jadi kebanyakan jualnya paketan. Kemudian untuk mango sticky rice-nya, produk mango sticky rice ini sudah mulai punah namun masih banyak peminatnya. Yang kedua, masih dapat beberapa penjual namun hanya menyediakan di waktu tertentu dan tidak selalu ready. Dan produk dengan harga yang terjangkau itu masih sangat minim. Nah, kompetitornya itu ada Sushi Yei dan Susindut. Untuk Sushi Yei ini, dia itu produknya lebih bagus kualitasnya karena dia packagingnya bagus, terus desain packagingnya juga totalitas, dan konsep susinya juga menarik ya, jadi eye-catching gitu. Terus dia pokoknya bisa menawarkan dengan konsep dan diferensiasi yang bagus, dan dia itu harganya lebih mahal daripada sushi yang kita jual. Tapi dia tuh menyediakan banyak promo-promo, semisal 50.000 kita udah dapat 12 sushi atau 15 sushi kayak gitu. Jadi mungkin banyak konsumen akan lebih memilih sushi Yei ketika mereka ingin langsung beli sushi dalam jumlah banyak, dan mereka bukan orang yang ragu-ragu akan rasanya. Kalau misalnya rasanya tiba-tiba kurang enak atau gimana, itu mungkin mereka akan langsung memilih sushi Yei. Nah, kalau untuk yang sushi Indut ini konsepnya hampir sama kayak kita. Sushi Indut ini tuh jualnya juga bijian. Dia tuh per piecesnya tuh 2.500 secara rata ya. Kalau kita kan 2.000 sampai 4.000. Nah, kalau sushi Indut ini merata 2.500 dan juga ada varian itu seperti spicy, cheese, barbecue, dan lain-lain. Itu konsepnya dia juga jual bijian hampir sama kayak kita, cuman perbedaannya kalau di kita itu nanti kita harganya dari harga itu ada yang 2.000 sampai 4.000. Nah, terus habis itu kita juga menyediakan toppingnya itu secara terpisah. Semisal mereka konsumen mau request, mereka bisa. Jadi kita menyediakan juga yang plain gitu. Jadi tanpa tanpa ada topping sama sekali. Jadi sesuai dengan permintaan konsumen. Kemudian untuk the solution-nya, yang sushi itu kita menghadirkan sushi dengan berbagai macam varian isi agar konsumen bisa memilih dan menyesuaikan sesuai dengan selera mereka. Kemudian menghadirkan sushi dengan harga yang terjangkau serta tidak ada batasan dalam membeli. Dan yang terakhir menggunakan bahan baku pilihan dengan kualitas yang baik.
Dan untuk mango sticky rice-nya, kami menghadirkan kembali keberadaan mango sticky rice yang sudah lama nggak ada, terus menjual produk dengan jumlah stok yang terus ready, namun di waktu tertentu mereka harus melakukan pemesanan terlebih dahulu apabila dalam jumlah banyak. Yang ketiga, menghadirkan mango sticky rice yang berbeda dengan menawarkan tambahan topping secara opsional, dan yang terakhir menggunakan bahan baku dan buah dengan kualitas baik dan pilihan. Nah, ini ada BMC-nya. Untuk BMC ini, key partners-nya yaitu sama penjual sushi dan mango sticky rice, supplier bahan baku produksi seperti penjual nori, daging, sosis, dan beberapa bahan sushi atau MSR yang mana itu artinya mango sticky rice, dan juga penjual buah segar terutama buah mangga. Kemudian untuk key activities, menyiapkan modal untuk produk yang akan dijual beserta pelengkapannya, memastikan bahwa kualitas bahan sudah terjamin bagus dan layak untuk digunakan. Kemudian untuk key resource, supplier bahan makanan Jepang, lokasi yang strategis untuk menjual produk dan handphone atau beberapa gadget lainnya sebagai media marketing atau promosi. Kemudian untuk value proposition, kami akan menjual produk sushi dengan memberikan kebebasan konsumen dalam memilih sushi yang mereka minati, bisa dibeli secara bijian, tidak memberikan minimum order untuk syarat memilih sushi, sehingga para konsumen bisa menyelesaikan budget maupun minat lidahnya, dan yang terakhir menjual produk mango sticky rice dengan tambahan topping, serta menggunakan mangga yang terjamin manis. Dan untuk customer relationship, kami memberikan diskon setiap pembelian tertentu, memberikan promo menarik di setiap periode tertentu, misalnya seperti spesial hari Ramadan, hari Natal, dan lain sebagainya. Untuk channels, yaitu sosial media, Instagram, WhatsApp, TikTok, dan Facebook, Marketplace, Shopee Food, GrabFood, dan GoFood. Untuk customer segments, ada pria dan wanita, remaja hingga dewasa, berkisar antara 15-35 tahun, dengan pendapatan menengah ke atas sampai ke bawah rata-rata UMR. Untuk cost structure-nya, biaya marketing untuk promosi seperti endorse dan gaji karyawan. Kemudian untuk revenue stream, hasil penjualan sushi dan mango sticky rice melalui marketplace, online sale maupun offline sales. Nah, untuk part yang selanjutnya itu ada user persona. Ini akan dilanjutkan oleh rekan saya, Marsyanda. Silahkan. Baik, untuk selanjutnya user persona 1 ada Gadis Gilbert, yaitu dengan background perempuan 20 tahun mahasiswa di Universitas Brawijaya. Untuk hobinya sendiri, Gandes update dengan tren dan sosial media, menyukai makanan Jepang, serta kuliner di online market seperti Shopee Food, sering melakukan delivery order makanan di Shopee Food, GoFood, dan aplikasi lainnya. Lalu untuk purpose-nya sendiri, dapat mencoba dan menginformasikan kepada orang-orang di sekitarnya terkait variasi makanan baru, membeli produk secara intens, dan dapat mengikuti pembaruan produk yang kami luncurkan. Lalu untuk problemnya sendiri, bosan terhadap variasi makanan baru karena seringnya muncul update terkait makanan viral lainnya. Lalu yang kedua, tidak menyukai produk yang harus pre-order karena harus menunggu terlalu lama. Next. Lalu untuk user persona 2 terdapat Karisma Putri dengan background perempuan dengan umur 21 tahun, mahasiswa di Universitas Brawijaya. Lalu untuk hobinya sendiri, Karisma update dengan tren dan sosial media, sangat menyukai sushi, sering melakukan delivery order, lalu suka dengan variasi makanan baru dengan harga yang murah dan tapi rasanya enak. Lalu untuk purpose-nya sendiri dapat memberikan variasi makanan baru yang harganya murah dan sesuai dengan kantong mahasiswa, lalu dapat menginformasikan keberadaan sushi yang bisa dibeli secara bijian. Terlebih lagi, Karisma ini sangat menyukai sushi dan mau mencoba berbagai varian sushi, sehingga kami bisa mendapatkan masukan terkait bagaimana sushi ini ke depannya. Lalu untuk problemnya sendiri, jika sudah merasa tidak cocok dengan rasa makanan tersebut, Karisma cenderung tidak mau repeat order lagi. Meskipun rasa makanan tersebut sudah diperbarui, disajikan dengan kualitas rasa yang lebih enak. Yang kedua, sangat picky terhadap keseimbangan harga dan rasa makanan. Lalu selanjutnya terdapat user persona 3 yaitu Najwa Risa dengan background perempuan dengan umur 20 tahun mahasiswa di Universitas Airlangga. Untuk hobinya sendiri, Najwa update dengan tren dan sosial media, suka mencoba makanan baru atau viral, lalu gemar melakukan order di online market, lalu pencinta buah mangga. Lalu untuk purpose-nya sendiri, kami ingin menghadirkan dan mengenalkan kembali mango sticky rice yang sempat viral pada masanya. Lalu kami juga ingin membangun kembali cita rasa lama yang disajikan dengan variasi baru dalam mango sticky rice. Lalu kami dapat menginovasikan produk sushi maupun mango sticky rice dengan beragam konsep yang lebih kreatif dan tidak monoton. Lalu untuk problemnya sendiri, seringkali merasa bosan dengan konsep makanan yang monoton. Najwa juga malas untuk membeli produk dengan harga yang sedikit
pricey dibandingkan dengan pebisnis serupa meskipun kualitas rasanya lebih bagus. Lalu yang ketiga ada Radsua malas untuk membeli produk secara offline store, jadi lebih condong ke online store saja. Lalu untuk the competition terdapat pada pembisnis baru dengan konsep atau sajian yang lebih kreatif atau inovatif. Lalu kompetitor dengan produk yang kami tawarkan ini juga masih sangat jarang terutama di Kota Malang. Lalu kemungkinan produk baru muncul serta produk yang mungkin sudah ada memiliki pelanggan tersendiri, dan yang terakhir terdapat kompetitor yang memiliki target market sama, itu suka dengan produk yang kami tawarkan. Lalu selanjutnya ada timeline untuk bisnis kami. Mulai dari bulan Januari hingga Februari 2024, kami menentukan macam variasi produk yang akan dijual, menentukan strategi opening untuk meningkatkan daya beli konsumen, mempelajari cara dan teknik pembuatan sushi yang benar. Lalu untuk bulan Maret, kami menciptakan resep produk, menentukan packaging yang akan digunakan, membeli semua kebutuhan penjualan mulai dari alat hingga bahan. Lalu April 2024 mulai uji coba menjual produk, melakukan promosi melalui media sosial. Begitu pula di bulan Mei 2024. Lalu di bulan Juni kami melakukan evaluasi penjualan terhadap peningkatan atau tidak. Evaluasi produk yang memiliki penjualan sedikit, evaluasi experience konsumen setelah membeli produk, apakah terdapat peningkatan peningkatan repurchase, evaluasi insight promosi yang dilakukan di media sosial. Lalu untuk bulan Juli 2024 mulai menciptakan ide varian baru pada produk, mulai mencoba iklan berbayar pada media sosial untuk meningkatkan insight promosi, melakukan endorsement pada influencer Malang, memperbarui produk yang masih kurang. Lalu di bulan Agustus mulai mencoba mengikuti beberapa event atau festival food di Malang. Lalu di bulan September kami mulai bekerja sama dengan UMKM lain untuk berkolaborasi sehingga dapat meningkatkan daya tarik konsumen. Lalu selanjutnya untuk marketing dan sales, untuk marketing sendiri kita melakukannya dengan word of mouth marketing. Kemudian kami juga melakukan promosi melalui sosial media, ada yang terdapat pada aplikasi Instagram, Facebook, Twitter, TikTok, WhatsApp, dan lain-lain. Lalu kami juga akan bekerja sama dengan influencer di Kota Malang. Lalu untuk penjualan sendiri, kami akan melakukan promosi dengan memberikan potongan harga atau diskon di hari-hari besar tertentu. Lalu kami juga akan memberikan hadiah atau reward kepada customer yang sudah melakukan repurchase pada produk kami. Lalu untuk finansial sendiri, untuk modal awal, setiap anggota akan memberikan dana sebesar 500.000. Dan jika ditetapkan uang menjadi 1 juta, dari dua anggota akan digunakan untuk membeli bahan baku, packaging, cetak banner, dan stiker, dan biaya transportasi, serta biaya lainnya. Baik, sekian dari kelompok kami. Terima kasih.